Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video yang kemarin itu viral, yaitu dari adiknya Gus Miftah ya teman-teman. Jadi adiknya Gus Miftah ini klarifikasi ya bahwasanya video yang kemarin itu viral yang mengatakan bahwasanya Gus Miftah ini jarang menjenguk orang tua. Nah teman-teman, jadi benar apa enggaknya ya? Mari kita simak video terbaru dari adik kandungnya Gus Miftah. Mari kita simak videonya. Iya Pak, ini saya panggil Gus Tajib, betul ya? Ya, benar. Oke, Gus Tajib, ini apakah bisa dikonfirmasi katanya memang Gus Miftah ini jarang menemui keluarganya di Lampung, apakah itu benar? Itu sudah dari zaman dahulu sebelum COVID, ya kan. Memang pada masa itu lagi populernya beliau. Jadi pada masa itu jarang sekali pulang, itu bukan karena di sini itu yang seperti berita yang beredar, masalah mengenai lupa akan orang tuanya, akan keluarganya, ya. Karena waktu itu lagi masa-masanya beliau itu lagi tenar-tenarnya, dan setelah itu COVID. Itu jadi di sini untuk saya sebagai keluarga untuk menepis akan hal itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu waktu itu memang di berita di Lampung itu memang nggak benar, itu dipleset-pleset pada kala itu, ya kan. Oh, jadi yang kemarin itu yang video yang sempat viral ya, yang mengatakan bahwasanya adiknya yaitu Gus Miftah itu mengatakan yaitu kakaknya itu jarang pulang ya, bahkan sampai 9 tahun ya. Saya juga melihatnya ya teman-teman ya. Tapi ini klarifikasi berbeda ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi sebetulnya Baik, Gus. masalah mengenai kakak saya ini ya seringkali banget bila mana apalagi ada kegiatan ngaji di Lampung. Kadang-kadang orang tua kita juga dipanggil untuk ke sana. Bahkan kakak saya Gus Miftah ini sering menawarkan untuk kedua orang tua saya untuk tinggal di Jogja, bahkan sudah dibelikan rumah di Jogja, tapi memang orang tua saya menolak. Karena apa? Jadi izin maaf, di sini saya sampaikan, bapak saya di sini dari masa bukaan di desa Adiluhur ini. Nah dulu desanya bukan Adiluhur, Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah. Nah pada masa itu dipisah untuk menjadi Lampung Timur, dan desa juga dipindah menjadi Adiluhur, pecahan dari Adirejo. Nah di sini bapak saya itu dari nol buka wilayah, dan di sini mendirikan waktu dulu musola langgar, kan gitu, langgar. Karena memang bapak saya punya basic pesantren dari Jawa Timur, dari jurusan apa Gontor gitu loh. Nah setelah beliau bisa ke Lampung, dia memang bertani. Tapi apakah seorang petani itu nggak boleh menjadi kiai, itu nggak boleh bertani, kan begitu. Kalau di beritanya memang Miftah itu bukan anak kiai, ya kalau kiai besar iya, bapak saya memang nggak punya pondok, bukan kiai besar. Tapi di sini bapak saya memang pada tahun 80 buka musola seiring berjalannya waktu. Nah sesampainya pada masa kemarin sekitar 10 tahun yang lalu kakak saya menjadi viral, dia membantu musola kakak saya menjadi bagus, istimewa, dan memang sekitar 5 bulan yang lalu musola itu direnovasi sama kakak saya menyeluruh. Sekarang menjadi masjid yang bagus, yang megah, yang ada pada tayangan mungkin di dunia maya ataupun di channel-channel YouTube, TikTok, ataupun Facebook dan lain sebagainya, ya kan. Jadi kalau untuk menepis ini terus masalah nama kakak saya dikait-kaitkan ini taim. Nah orang tuanya tidak layak, itu salah. Memang pada masa itu memang mama saya berdagang membantu bapak saya di sawah. Nah tapi apakah itu akan menghalang-halangi untuk dia mau beribadah? Memang bapak saya punya jamaah sekitar ada 500 orang di kampung ini, entah itu jamaah Mursyid Toreko, entah itu jamaah Yasin, ya kan, tahlil, ataupun memang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan bapak saya itu di sini ditokohkan, gitu loh, ditokohkan sebagai ulama yang tertua pada saat ini di wilayah kami ini. Jadi di sini saya ingin menepis berita-berita dari netizen yang memang bahasanya tidak tahu. Ya mungkin saya maklumi lah ya. Mudah-mudahan dia selalu diberikan kemudahan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang selalu dimudahkan dari segala urusannya. Kita nggak ada sifat dendam untuk para netizen yang memang tidak tahu. Mau apa lagi ya, kita memaklumi. Dan bahkan kakak saya bukan belakangan ini, gitu loh, bukan belakangan ini, banyak membantu. Banyak dengan klarifikasi saya kemarin, saya dituduh yang namanya
apa namanya ya, saya udah ditransfer lah, udah disogok duit lah agar semua mengklarifikasi. Itu tidak, kalau perkara kita dikasih duit kayaknya hampir tiap saya butuh loh, hampir setiap saya butuh, ataupun kalaupun mau saya dicatat tiap bulan dan lain sebagainya. Mungkin iya kalau bapak saya tiap bulan tiap kali butuh, dengan ibu saya mungkin iya, tapi kalau untuk kita keluarganya ya kita malu bahwa masih muda. Kalau misalnya kita setiap hari mau diberi uang ataupun tiap bulan mau diberi uang kan gitu. Cuman kalau kita mempunyai kebutuhan besar ataupun punya kegiatan apa, kepengen dibeli apa yang memang sekiranya duitnya kurang, itu selalu dibantu semuanya kakak saya itu. Bahkan dari 4 kita bersaudara, kita ada 5 bersaudara. Dari Mbah Yai Haji Muhammad Murodi dan Bu Haja Simona itu kita punya, bapak ibu saya itu punya 5 anak bersaudara. Jadi almarhum Miftahul Huda, nah dan yang ketiga Mifron Kholisin, dan yang keempat Miftahin An'am Maulana Habibur Rahman, dan saya Miftahul Khairon. Jadi kalau nama dia itu dipanggil Ta'in itu memang benar gitu loh. Cuma apakah salah orang memanggil nama Miftahin An'am Maulana Habibur Rahman itu dipanggil Miftah? Kan itu saya ingin mengklarifikasi masalah itu ke para netizen, mungkin ke internasional ya. Jadi di sini bahkan keluarga kita semua dari 4 bersaudara keponakan Gus Miftah itu semua sudah diumrohkan. Bahkan alhamdulillah 1 bulan kemarin saya barusan pulang dari umroh bareng dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya sudah haji plus plus ya kan, bukan haji reguler. Dan memang Abah kemarin ngomong dengan saya, Le memang bapak mama mau sewaktu-waktu umroh maupun haji, monggo Le silahkan Le, bantu nih Le, kata beliau. Pokoknya saya minta Tole itu dampingin mama bapak di rumah, sampai dia berucap seperti itu ya kan. Ini masihnya yang telah yang ada di layar kaca, dari sekian lamanya jamaah berproses berjuang dengan orang tua saya. Dan di sini boleh ditanya, kalau memang bapak saya itu bukan kiai gitu loh, memang ya kiai cuman bukan kiai besar seperti kiai-kiai seperti yang populer di Pulau Jawa ya kan, Kiai Zazuli dan siapa kiai-kiai yang ada di Jawa gitu loh. Memang bapak saya cuman ngopeni wong desa ya kan, ngopeni jamaah Yasin ya kan, ngopeni jamaah Toreko, Mursyid Toreko. Dan di sini memang bapak saya punya kegiatan untuk masalah keagamaan ya kan. Nah kebetulan ini kakak saya yang kedua, kakak dari Gus Miftah juga, dia juga kiai gitu, dia kiai kampung gitu loh. Dengan bapak saya menginjak usia sepuh ya kan, akhirnya kakak saya yang dari Palembang dipulang untuk suruh pulang ke Lampung Timur untuk membantu bapak saya untuk mengondisikan jamaah di sini. Artinya apa? Biar nggak hilang gitu loh, nggak putus gitu loh. Untuk kita mengumati umat, mengurus umat khususnya wilayah desa Adiluhur ini gitu loh. Mungkin itu Mbak. Baik, Gus Tajib, saat ini kan memang banyak sekali pemberitaan kontroversial tentang Gus Miftah gitu. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan klaim bahwa ia mengaku sebagai keturunan Kiai Hasan Besari. Ini bagaimana tanggapan dari keluarga? Nah, kalau untuk masalah kakak saya mengenai Hasan Besari, karena mungkin saya milenial ya, saya alhamdulillah dari kelahiran 85. Kalau untuk mungkin untuk masalah nasab itu ada sedikit yang saya paham, apa yang saya salah nanti dipelintir gitu loh. Tapi kalau untuk silsilah kita nasab ya gitu memang ada gitu loh. Bapak saya dari Banteng, Banteng yaitu Jetis, desanya itu memang gandeng gitu loh, gandeng dengan Tegalsari gitu loh. Dan memang di sini saya ada sedikit pengetahuan tentang masalah nasab dari Hasan Besari dan selebih-lebihnya. Tapi di sini karena saya tidak tahu persis, karena memang saya anak kelahiran kemarin, ya kan. Jadi saya nggak bisa untuk menyampaikan Mbak. Jadi di sini mungkin bukan ini privasi ya. Kalau saya tahu saya akan sampaikan. Tapi kalau saya nggak tahu nanti malah dibuat-buat nanti sama netizen. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau ada Gus Tajib, ini tadi kami baru Hasan Besari. Ya Gus, Ya, ini kami tadi baru saja berbincang dengan Pak Wirasto selaku keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besar. Dan menurut beliau ini katanya keluarga Gus dan Gus Miftah ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Kiai Ageng Besari. Menurut Gus Tajib sendiri seperti apa? Nah, kalau misalnya memang itu yang jadi persoalan atau perbincangan di dunia sosial, memang sangat aktif, memang lagi viral, ya kan? Itu kalau menurut saya yang mempermasalahkan itu siapa bab itu. Kalau memang itu dipermasalahkan, ayo gitu loh, kita datangkan ke Jawa Timur di Ponorogo untuk kita menemui ya atau silsilah dari keluarga Mbah Yai Hasan Besari ataupun dari keluarga besar bapak saya yang lebih tahu, yang mungkin bisa menyampaikan sedetail-detailnya ke publik bahwasanya untuk menentukan bahwasanya betul-betul kakak saya Gus Miftah ini
dari keturunan Mbah Yasin Bestari apa bukan? Kan begitu. Ya kan, kalau misalnya memang keturunan, nah berarti netizen juga mau berbuat apa gitu loh. Ya, jadi kalau memang keturunan dari Kiai yaitu apa namanya Kiai Ageng Besari ya teman-teman ya, ya harusnya tes DNA ya. Sekarang kan sudah canggih ya, sudah maju ya. Jadi tes DNA ya seperti Habib Alawi teman-teman ya. Yang pertama adalah ya apakah benar Gus Miftah itu memiliki jalur yaitu dari Kiai Ageng Besari ya. Kalau tidak memiliki jalur tapi masih ngotot ya udah tes DNA. Kan sekarang kan masih ada ya, yaitu yang benar-benar jalurnya itu tersambung dari Kiai Ageng Besari ya, yang ke-8 ya. Di video tersebut itu Gus Miftah itu mengatakan keturunan yang ke-9 ya. Jadi tes DNA saja lah ya teman-teman, daripada gaduh ribut tes DNA. Selesai nanti ya. Mari kita lanjutkan. Kalau misalnya memang bukan keturunan, nah memang gimana ya, namanya kita mengidolakan kiai ataupun kita memang berguru menganggap dia itu guru besar kita, apakah kita nggak boleh untuk membesar-besarkan guru kita? Kan seperti itu. Selebihnya saya nggak bisa menggambarkan Mbak, karena itu tadi saya kembalikan. Mungkin saya kemarin sore, ya kan, jadi belum tahu sebetulnya seperti apa untuk masalah sejarah dari nasab dari Bahasan Besari ini, ya kan. Mungkin yang lebih tahu orang-orang yang terdahulu Mbak. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya sedikit tahu dangkal akan silsilah nasab itu. Nanti kalau saya sampaikan, nanti saya salah Mbak. Jadi mungkin itu Mbak. Baik. Oke Gus, ini terakhir Gus, bagaimana tanggapan keluarga soal kontroversi mengenai Gus Miftah ini yang mengolok-olok pedagang ST dan juga seniman senior ya Gus? Bagaimana tanggapan keluarga? Nah jadi begini, ya mungkin saya menyanyikan Mbak ya. Jadi gini Mbak, sedikit mungkin ada saya yang mau saya sampaikan. Secara syariat itu tidak ada masalah Mbak, karena itu gayanya Gus Miftah dari zaman terdahulu sampai saat ini. Dia itu ceramah nggak di tempat-tempat masjid ataupun di tempat-tempat orang yang alim. Dia selalu berceramah di dunia kontroversial seperti kaum marginal, pelacuran, ya kan, dan digagang memang dari orang-orang yang nggak benar. Jadi cara dia menyampaikan, dia punya cara. Begitu juga saya Mbak, di mana saya tempat, saya di situ bisa menyesuaikan untuk kita menyampaikan. Jadi ibarat bak, ya kan, yang mau diisi air kalau udah penuh, kalau nggak memang apa namanya ya, bukan tempatnya ya nggak nyambung. Tapi kalau kita menyampaikan dengan cara-cara guyonan ataupun dengan cara seperti itu, mungkin nggak asik juga dong di telinga kita kalau memang Gus Miftah itu dikenal dari zaman dahulu sama ya memang seperti itu. Nah memang kalau secara syariatnya Mbak itu tidak ada masalah, tapi kalau secara hakikatnya mungkin kita berucap kotor kepada orang, nah itu mungkin nggak boleh Mbak. Nah mungkin ini jadi pelajaran buat kakak saya untuk ke depan menjadi yang lebih baik. Tapi kalau untuk masalah keluarga saya nggak ada masalah Mbak, gitu loh, nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Ya cuman kita sebagai keluarga tetap apapun itu bukan membela ya, tetap akan menerima sesosok Gus Miftah itu ya di tengah-tengah keluarga kita, ya memang kita saudara kandung, ya kan, masih punya orang tua, ya apapun itu dong Mbak. Jadi nggak ada alasannya untuk masalah perkara ini untuk mengurangi menyambung silaturahmi kita secara keluargaan Mbak, gitu. Jadi kalau untuk masalah mengenai masalah ini, itu kan cuman kemungkinan Mbak ya, mungkin di sini saya sentil, itu kan cuman mungkin orang-orang yang memang kalah saing ataupun memang mau bersaing di dunia politik ataupun di tunggang-tunggangi politik, itu nggak benar. Yang namanya politik kita maklum lah Mbak. Namanya politik Mbak, saya juga sedikit orang politik. Bila mana kita itu berpolitik, nggak usah ikut-ikutan politik, bila mana orang tego mateni wong tuane dhewe. Nah, kalau orang tego mateni wong tuane dhewe rasane melok politik, itulah politik. Nah, mungkin di sini saya maklumi Mbak, ya kan? Dengan adanya kakak saya digoreng, dengan adanya kakak saya seperti itu. Cuman kalau kita secara logika aja Mbak ya, penjual es sebelum berangkat dari rumah, siapapun umatnya, siapapun orangnya, bila mana kita mau melakukan sesuatu pasti kita akan mengucapkan doa. Kita akan berdoa dulu. Ya Allah, dimudahkan dari segala rezekinya saya, dimudahkan dari segala urusan saya, dunia akhirat. Nah itu pasti Mbak. Nah mungkin ya kan, Pak Son Aji ini sebelum berangkat dia sudah doa sebelumnya. Nah memang dikala itulah, karena apa Mbak? Saya meyakini Allah itu tidak akan susah untuk membolak-balikkan fakta. Ingin memudahkan ataupun menyusahkan umat-umatnya, hamba-hambanya yang ciptaannya Allah kan gitu loh. Jadi dengan adanya ini dilewatkan dengan mulut Gus Miftah dengan kata-kata GLPO GL. Iya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya klarifikasi dari adik kandungnya sendiri yaitu Gus Miftah, yang dimana ya video itu sempat viral tentang terkait yaitu penjual es ya teman-teman, yang dikatakan goblok gitu ya teman-teman.
Namun yang ingin saya ya soroti ini adalah tentang perkataan dari Gus Miftah itu, di mana keluarga itu menganggap itu hal biasa ya. Jadi katanya ya Gus Miftah itu sudah terbiasa berkata sedemikian rupa ya, karena dakwahnya itu di tempat-tempat ya seperti tempat-tempat ya seperti itu ya teman-teman ya, tempat-tempat dugem, tempat-tempat maksiat. Jadi cara penyampainya itu mengikuti tempat tersebut ya. Tapi secara langsung ya teman-teman ya, Gus Miftah itu juga kalau mengatakan demikian ya, yang tidak pantas seorang dai ketika di pengajian umum, yang dimana di situ juga ada seorang kiai ya yang menghadiri, di sampingnya juga kiai loh teman-teman ya. Kemarin yang tertawa terbahak-bahak itu ya tidak pas ya, tidak pantas lah kalau seorang pendakwah berkata di depan umum seperti itu ya teman-teman. Ya kalau Gus Miftah katanya itu dakwah di tempat pelacuran ya silahkanlah ya. Mau berkata demikian ya silahkan. Namun ini kan di tempat umum ya teman-teman ya. Di tempat umum di situ banyak anak-anak yang masih ya sekolah, yang masih kecil. Nanti kan bisa diikuti ya. Lalu kemudian terkait masalah nasab ya. Masalah nasab yang dimana Gus Miftah juga yaitu mengklaim dirinya itu nasabnya bersambung kepada yaitu Kiai Ageng Besari Ponorogo. Namun dari pihak keluarga yaitu keturunan dari Kiai Ageng Besari Ponorogo yang ke-8 ya, siapa namanya itu sudah meneliti ya, sudah meneliti secara ilmiah ternyata Gus Miftah ya itu tidak tersambung nasabnya kepada Kiai Ageng Besari. Nah, kalau sekarang ini Gus Miftah masih misal ya masih ngotot kalau Gus Miftah ini keturunan dari Kiai Ageng Besari, ya udah tes DNA ya. Jadi tes DNA sudah pasti ya 99% itu nanti kelihatan mana yang benar-benar bersambung, mana yang tidak bersambung. Kalau kata Bapak Rizik Sihab ya, kalau benar ya itu zuriat Nabi, yaitu maka tes DNA karena ada rambut peninggalan Nabi. Jadi DNA-nya kemana, DNA Nabi kemana. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya kita akui ya bahwasanya Gus Miftah ini adalah muhibinnya Bapak Lutfi ya, yang dipanggil Habib Lutfi. Nah, yang dulu kan Bapak Lutfi juga mengklaim dirinya adalah zuriat Nabi SAW. Nah, sekarang ini muridnya juga ikut mengklaim bahwasanya yaitu keturunan dari Mbah Kiai Ageng Besari Ponorogo. Tapi kalau saya lihat ya video secara detail ini, adiknya Gus Miftah ini kok bisa klarifikasinya itu berbeda ya. Klarifikasinya berbeda dengan video yang awal dulu itu ya, yang waktu itu ya. Itu berbeda teman-teman ya. Katanya Gus Miftah ini jarang pulang ya. 9 tahun loh. Kan terkait masalah itu kan nggak sampai 9 tahun ya teman-teman. Katanya pas rame-ramenya yang klarifikasi ini ya katanya pas rame-ramenya itu ada yang janggal ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan ada yang ditutup-tutupin gitulah ya. Kan berbeda dengan video yang pertama yang viral itu teman-teman, yang katanya Gus Miftah ini jarang pulang, bahkan sampai 9 tahun nggak menghubungi orang tua dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.